Shalom, selamat pagi siswa ibu, apa kabar? Pastinya selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Anak-anak ibu, hari ini kita sudah masuk di tema yang masih tetap tema yang kedua. Kita masuk di pembelajaran yang keempat. Ibu rangkum semua materinya untuk muatan pelajaran PPKN dan juga bahasa Indonesia. Silakan buka buku paket kamu di halaman 28. Tetapi sebelumnya kita harus ambil sikap berdoa dulu. Kita berdoa ya anak-anak ibu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang padamu Tuhan buat hari ini. Kami mau belajar, Roh Kudus Tuhan yang boleh memimpin kami. Walaupun pada saat ini Tuhan kami masih tetap belajar dari rumah, Tuhan yang pimpin kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak ibu, ketika kamu melihat gambar ini ada seorang ayah yang sedang menonton televisi dengan lampu yang menyala, AC yang menyala. Pertanyaannya, sumber energi apa yang membuat lampu bisa menyala? Pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang sumber-sumber energi. Masih ingat ya, ada sumber energi yang paling besar bagi bumi yaitu energi matahari, air, udara, minyak bumi, dan lain sebagainya. Dan juga ada sumber energi listrik ya. Energi yang bisa membuat lampu menyala itu adalah energi listrik. Salah satu sumber energi yang paling banyak digunakan di rumah kita ataupun di sekitar kita adalah listrik. Sumber energi listrik digunakan manusia sehari-hari untuk membantu aktivitasnya. Coba kamu amati gambar berikut. Ya, seperti Ibu katakan tadi. Semuanya ini memerlukan yang namanya arus listrik. Nah, coba kamu amati gambar A. Apa yang terjadi pada gambar A? Ya, Udin sedang menonton televisi dengan laptopnya menyala. Yang jadi pertanyaannya, apakah kita berhak menyalakan TV? Ya pasti dong, ya kan? Kita berhak menyalakan TV. Yang kedua, apa yang terjadi jika TV menyala tetapi tidak ada yang menonton? Ya pastinya akan terjadi pemborosan arus listrik. Yang ketiga, apa yang kamu perlukan? Apa yang kamu perlu lakukan jika akan tidur? Pastinya mematikan sumber-sumber listrik yang tidak digunakan, contohnya televisi, kipas angin, lampu, dan lain sebagainya. Nah, apa yang perlu diperbaiki dari sikap pada gambar di atas? Sebaiknya Udin ketika tidur mematikan TV dan juga laptopnya. Nah, coba kamu amati gambar B. Sama pertanyaannya, apakah kamu berhak menyalakan TV? Ya, kita berhak menikmati listrik yang ada di rumah kita. Ya, kita berhak menyalakan televisi dan memakainya sesuai keperluan saat digunakan. Yang kedua, apa manfaat kita menonton TV bersama anggota keluarga? Akan memupuk rasa persaudaraan. Yang ketiga, apa yang terjadi jika setiap anggota keluarga menonton TV sendiri-sendiri? Berarti TV-nya ada banyak nih di rumahnya. Ya pastinya siaran TV pastinya akan terjadi lonjakan arus listrik, ya kan? Kalau semua TV, kalau anggota keluargamu itu ada 6, berarti 6 ada televisi di rumahmu. Apa yang terjadi? Pastinya akan terjadi pemborosan arus listrik. Nah, yang keempat, hal baik apa yang dapat kita contoh dari gambar di atas? Akan memupuk rasa persaudaraan dengan cara menonton televisi bersama. Hari ini kita belajar tentang hak dan kewajiban terhadap penggunaan sumber energi. Nah, pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Ya, listrik memiliki banyak manfaat. Hak kita terhadap listrik apa? Iya, memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari, contohnya nonton TV. Nah, kewajiban kita apa? Menghemat penggunaan listrik. Caranya mematikan TV jika sudah selesai ditonton. Nah, hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, terutama bahan bakar minyak BBM ya, merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Ingat ya, tidak dapat diperbaharui itu artinya tidak dapat digunakan kembali. Setelah digunakan berarti akan habis. Nah, penggunaan kendaraan bermotor memiliki hak dan kewajiban. Apa hak kita? Yaitu
menggunakan bahan bakar minyak. Penggunaan bahan bakar berlebihan tidak akan terpenuhi kalau kita menggunakannya secara boros. Nah, apa kewajiban kita? Menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Caranya bagaimana? Menggunakan kendaraan bahan bakar minyak hanya saat menempuh perjalanan yang jauh, ya. Kalau perjalanan dekat itu bisa kamu dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda, supaya selain hemat kamu juga hidup sehat, ya. Nah, ini dia sekedar mematikan lampu saat tidur, menyalakan barang elektronik yang kita butuhkan saja saat mau digunakan, dapat menghemat energi listrik. Menggunakan listrik dengan bijak adalah ketika kita menghematnya. Hemat energi listrik artinya kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, kita masuk di muatan pelajaran bahasa Indonesia, menceritakan informasi berdasarkan gambar yang diamati. Nah, informasi itu dapat diperoleh dari gambar atau dapat diperoleh dengan cara kita mendengar cerita orang, ya. Nah, informasi dapat diceritakan dengan menjelaskan bagian-bagian gambar secara detail dan terperinci. Nah, contohnya perhatikan gambar berikut. Bacalah informasi yang dapat diperoleh dari gambar tersebut. Nah, ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar seseorang yang sedang mengisi bahan bakar minyak, yaitu minyak bumi dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, itu ya, dari gambar tersebut kamu bisa menceritakan tentang isi dari gambar tersebut. Ini untuk tugas bahasa Indonesia anak-anak Ibu. Perhatikan gambar berikut. Tuliskan informasi yang dapat kamu peroleh dari gambar ini. Ini adalah gambar tempat pengisian bahan bakar minyak, ya, atau sering kita dengar dengan istilah SPBU. Ini ya, kamu tuliskan informasi apa yang kamu lihat dari gambar ini. Untuk tugas PKN, ayo mengamati halaman 31. Ayo menulis ya. Kamu kerjakan bagian nomor 1 sampai dengan nomor 4. Oke anak-anak Ibu, itu saja tugas kamu hari ini. Kerjakan dengan baik supaya kamu paham materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa, jangan bosan menonton video pembelajaran Ibu setiap hari ya anak-anak Ibu, supaya kamu memperoleh ilmu. Terima kasih buat kita semua. Selamat pagi, tetap semangat.